Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Hari ini kita akan belajar matematika bersama Ustazah Ella. Nah, di kelas 5 awal ini kita akan belajar tentang penjumlahan pecahan biasa dan pecahan campuran. Nah, sebelum masuk materi ini, kita akan review beberapa materi di kelas 4 dulu ya. Coba kita ingat-ingat dulu. Pecahan itu yang seperti apa ya? Nah, pecahan itu ketika ada pembilang dan penyebut atau pembilang dibagi dengan penyebut. Atas ini namanya pembilang dan yang bawah namanya penyebut. Nah, setelah kalian ingat, coba sekarang diingat-ingat pecahan biasa itu yang seperti apa sih? Nah, pecahan biasa itu contohnya 2/3, 4/6, 8/2. Ini namanya pecahan biasa. Nah, sekarang kalau pecahan campuran seperti apa ya? Nah, ini contohnya. 2, 1/4. 5, 3/7. Nah, ini contoh dari pecahan campuran. Apa sih bedanya? Berarti bedanya kalau di pecahan campuran itu ada bilangan bulat di depan pecahan biasa. Ini ada bilangan bulatnya ya. Nah, sekarang kita review lagi tentang cara merubah pecahan. Merubah pecahan biasa ke pecahan campuran. Kapan sih pecahan biasa bisa dirubah ke pecahan campuran? Itu ketika pembilang lebih besar dari penyebut. Nah, coba contoh. Misal ada bilangan 7/3. Ini pecahan biasa, tapi pecahan ini bisa dirubah ke pecahan campuran. Kenapa? Karena pembilang lebih besar dari penyebut atau atas itu lebih besar dari yang bawah. Gimana cara merubahnya? Kita merubahnya dengan cara porogapit. Nah, 7 ada di dalam, 3-nya di luar. 7 dibagi 3. 7 dibagi 3 dapat berapa? Dapat 2. 2 kali 3, 6. Sisanya berapa? 1. Jadi gimana cara menerusnya dalam bentuk pecahan campuran? Ini 2. Itu sebagai bilangan bulat. Sisanya 1 per. Pembaginya berapa? 3. Atau ini ya sama. Per 3. Jadi seperti itu ya. Kemudian sekarang kebalikannya. Gimana cara merubah pecahan campuran ke pecahan biasa? Nah, kita pakai rumus, kita namai rumus centang atau contreng juga boleh. Nah, gimana cara pengaplikasiannya? Cek contoh berikut ini. Misal Bu Ella punya 3, 2/4. Nah, kita pakai rumus centang. Nah, kita lihat alurnya. Dari angka 3 turun ke bawah lalu ke atas. Artinya kita bisa tulis 3 dikali 4 ditambah 1. Jadi alurnya turun lalu naik. Maaf, kok ditambah 1 ditambah 2 ya. Per, pembaginya berapa di sini? Pembaginya 4. Lalu kita bisa hitung. Ingat, perkalian didahulukan. Jadi 3 dikali 4 berapa? 12 tambah 2 per 4. 12 tambah 2 berapa? 14 ya. 14/4. Jadi bentuk pecahan biasanya 14/4. Seperti itu ya. Kita sudah ingat kembali ya materi itu. Sekarang kita kembali lagi ke topik awal. Penjumlahan pecahan biasa dan pecahan campuran. Coba kita cek langkah-langkah pengerjaannya dulu. Pertama, kamu harus rubah semua
soal itu, misal ada pecahan campurannya, kamu harus rubah ke dalam bentuk pecahan biasa. Kemudian langkah kedua, menyamakan penyebutnya. Menyamakan penyebutnya itu ada dua cara. Yang pertama bisa kamu kalikan penyebutnya, atau yang kedua kamu bisa cari KPK-nya terlebih dahulu. KPK ini juga termasuk materi kelas 4 ya. Kemudian yang ketiga, kamu jumlahkan semua pembilangnya. Jika penyebutnya sudah sama, tinggal kamu jumlahkan pembilangnya. Kemudian langkah terakhir, bisa kamu sederhanakan. Kalau memang belum sederhana, silahkan disederhanakan. Atau bisa kamu rubah hasilnya dalam bentuk pecahan campuran. Jadi bergantung soalnya seperti apa. Oke, sekarang kita langsung ke contoh soal saja ya. Nah, Bu Ella punya contoh yang pertama. 2/8 tambah 4/8. Ini karena penyebutnya sudah sama. Ini sudah sama-sama 8 ya. Jadi kamu tinggal jumlahkan atasnya atau pembilangnya. Ini sudah sama-sama 8, berarti 2 ditambah 4. 2 ditambah 4 berapa? 6 ya. 6/8. Nah, apakah ini sudah selesai? Belum. Kenapa belum? Karena ternyata masih bisa disederhanakan. Dibagi berapa ya? Oh, bisa atas dibagi 2, bawah juga dibagi 2. Jadi ingat materi kelas 4 untuk menyederhanakan, kalau misal atas dibagi 2, bawah juga harus dibagi 2. Misal atas bagi 5, ya bawah harus dibagi 5. Jadi menyesuaikan bilangan itu bisa dibaginya dengan angka berapa, seperti itu ya. Oke, sekarang kita hitung 6 bagi 2, 3, 8 bagi 2, 4. Jadi hasil akhirnya adalah 3/4, seperti itu ya. Sekarang masuk ke contoh yang nomor 2. Sekarang Bu Ella punya 1/3 ditambah 5/6. Artinya apa? Oh, ternyata pembilangnya berbeda. Ini sudah pecahan biasa. Sekarang jadi masalahnya adalah pembilangnya berbeda. Gimana cara menyelesaikannya? Oh, kita samakan dulu. Bu Ella kali ini akan menggunakan cara menyamakan penyebutnya dengan mengkalikan penyebutnya. Kita perhatikan ya. Ada 3 dan 6. Bu Ella akan kalikan. 3 kali 6 berapa? Oh, 18. Oke, kita buat penyebutnya jadi 18. Cara menghitungnya seperti ini. 18 dibagi 3 dikali 1. Jadi 18 dibagi 3 berapa? 18 dibagi 3 itu 6. 6 dikali 1, 6. Lagi, sekarang 18 dibagi 6 itu 3. 3 dikali 5, 15. Oke, Bu Ella tulis saja di sini. Jadi 18 bagi 3 sini 6. 6 dikali 1, ini 18 bagi 6. 3 dikali 5 ya, biar jelas. 6 kali 1 6 per 18 ditambah 3 kali 5 15 per 18. Nah, sekarang sudah sama penyebutnya sama-sama 18. Tinggal kita jumlahkan. 6 ditambah 15. 6 ditambah 15 berapa ya? 21 per 18. Nah, apakah ini sudah selesai? Belum. Kita bisa lihat pembilang lebih besar dari penyebut. Atas lebih besar dari bawah. Artinya apa? Ini bisa kita rubah ke dalam bentuk pecahan campuran. Caranya gimana? Ingat tadi pakai porogapit. 21 dibagi 18. Dapat berapa? Dapat 1. 1 kali 18, 18 kita kurangkan. 1 kurangi 8 tidak bisa pinjam depannya, berarti 11 kurangi 8, 3. Ini sisa 1 ya. 1 kurangi 1 habis, jadi 3. Kita bisa tulis di sini. Ingat, yang atas ini jadi bilangan bulatnya 1, sisanya 3 per pembaginya 18. Apakah ini sudah selesai? Oh, ternyata belum. Kenapa belum? Ternyata ini masih bisa kita sederhanakan. Dengan cara gimana? Oh, kita lihat pecahannya ini yang belakang ini. Ternyata masih bisa dibagi. Atas bisa dibagi angka 3. Jadi hasil akhirnya 1. Bilangan bulatnya tetap ya. 3 bagi 3 1. 18 bagi 3 6. Jadi hasilnya 1 per 6. Ini hasil akhir. Seperti itu. Lanjut.
Kita ke contoh yang nomor 3. Ini berbeda lagi. Bedanya di mana Bu Ella? Sekarang ada soal yang menunjukkan kalau ada pecahan campuran. Nah, ini ada 21/4 tambah 5/6. Nah, sekarang berarti langkahnya gimana? Oh, langkahnya ingat, rubah ke dalam bentuk pecahan biasa. Semua kita harus rubah. Jadi, kita akan rubah 21/4-nya ke dalam pecahan biasa. Ingat, pakai rumus centang atau contreng. Ini tadi 21/4 ya. Berarti 2 dikali 4 ditambah 1 per pembaginya 4. Tambah 5/6. Seperti itu. 2 kali 4. Jadi kita perkalian ingat didahulukan. 2 kali 4 itu 8. 8 tambah 1 9. 9/4 ditambah 5/6. Nah, ini sudah sama-sama pecahan biasa. Langkah berikutnya adalah menyamakan penyebut. Kita samakan penyebut. Punya Bu Ella akan Bu Ella kalikan penyebutnya. 4 kali 6. Ini sama-sama penyebut ya. 4 kali 6, 24. Nah, kita hitung. 24 dibagi 4 dapat 6. 6 dikali 9. Nah, sekarang 24 dibagi 6 berapa? 4. 4 dikali 5. Seperti itu ya. 6 kali 9 berapa? 6 kali 9? 54 per 24 ditambah 4 kali 5 20 per 24. Sekarang kita sudah memiliki pecahan yang penyebutnya sama, 24 dan 24. Jadi tinggal kita jumlahkan. 54 ditambah 20. Nah, berapa? Kita hitung. Pakai hitung susun ke bawah. 4 tambah 0, 4. 5 tambah 2, 7. 74 per 24. Nah, langkah selanjutnya adalah menyederhanakan atau merubah ke pecahan campuran. Nah, kita lihat, oh, pembilang lebih besar dari penyebut. Berarti jelas kita harus rubah ke dalam bentuk pecahan campuran. Pakai porogapet lagi, 74 dibagi 24. Dapat berapa ya? Kalau kamu bingung, kamu bisa hitung seperti ini. 24 tambah 24, susun ke bawah. 8, sini 4, tambah 24 lagi karena masih jauh ke 74. 8 tambah 4, 2. Nyimpen 1 ya. 1 tambah 4, 5. 5 tambah 2, 7. Nah, ini sudah mendekati 74. Berarti kalau ditambah 24 lagi, itu tidak bisa. Jadi dapat berapa 24-nya? 1, 2, 3. Dapat 3. 3 kali 24 hasilnya 72. Kita kurangkan. 4 kurangi 2, 2. 7 kurangi 7 habis. Jadi kita bisa tulis pecahan campurannya. Nih. 3 sisanya 2 per 24. Nah, ini belum selesai. Kenapa? Bisa kita lihat. Pecahan di belakang ini masih bisa disederhanakan. Nah, dibagi berapa ya? Oh, ini karena sama-sama bilangan genap, pasti bisa dibagi 2. Jadi hasil akhirnya 3. Jadi ini tetap ya bilangan bulatnya. 2 bagi 2, 1 per 24 bagi 2, 12. Nah, ini jadi hasil akhir untuk nomor 3. Satu lagi contoh. Ini pecahan campuran ditambah pecahan campuran. Jadi langkahnya hampir sama. Tinggal kita rubah dulu ke dalam bentuk pecahan biasa. Pakai rumus apa tadi namanya? Rumus centang. Jadi kita rubah dulu semuanya pakai rumus centang. Mari kita hitung. Ingat, dari sini turun ke bawah 3 dikali 2 ditambah 1 per pembaginya berapa? Oh, pembaginya 2. Tambah 1 kali 5 tambah 2. Pembaginya 5. Nah, seperti itu ya. Tinggal kita hitung, ingat perkalian didahulukan. 3 dikali 2, 6. 6 tambah 1, 7. Per 2 ditambah 1 kali 5, 5 tambah 2,
7 juga per 5. Nah, sekarang penyebutnya beda. Berarti kita samakan dulu penyebutnya. Akan Bu Ella kalikan ya. 2 dikali 5. Ini ya penyebut dan penyebutnya 2 dan 5. Berarti kita kalikan 2 kali 5 berapa? Oh, 10. Ini berarti penyebutnya 10. Kita hitung deh. 10 bagi 2, 5 dikali yang atasnya 7. Yang ini 10 bagi 5, 2 dikali atasnya 7. 5 kali 7, 35 per 10 ditambah 2 kali 7, 14 per 10. Tinggal kita jumlahkan. 35 ditambah 14. 5 tambah 4, 9. 3 tambah 1, 4. 49 per 10. Kita lihat. Pembilang lebih besar dari penyebut atas, lebih besar dari bawah. Kita rubah ke pecahan campuran. 49 dibagi 10 ini gampang. Dapat berapa? Dapat 4. 4 kali 10, 40. Kita kurangkan 9 kurangi 0, 9. 4 kurangi 4 habis ya. Jadi kita tulis 4, sisanya 9 per pembaginya 10. Nah, ini udah jadi hasil akhir. Kenapa? Karena sudah tidak bisa disederhanakan lagi. Jadi hasil akhirnya 4, 9 per 10. Demikian pembahasan materi kita kali ini. Kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.